Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya senantiasa berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Seperti seorang penjaga mengharapkan fajar pagi, demikian juga jiwaku mengharapkan Engkau Tuhan. Kami mengetahui Bapak Ibu Saudara juga rindu bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuliakan Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Karena Bapa sangat baik, Bapa surgawi memelihara. Termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam jadi gelap, selamatku tak pernah lelah. Dengan aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap
Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sujud di atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Karena Engkaulah naungan jiwaku, Engkaulah bukit perlindunganku Tuhan. Aku hanya berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Di ngarai atau laut yang mendung, hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi harapan kami Tuhan. Tempat kami meletakkan harapan kami, segala kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat keempat mengatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan duniawi. Bapak Ibu Saudara, 75 tahun yang lalu segenap bangsa Indonesia berdiri di bawah panji merah putih dengan pekik merdeka. Dan saat ini kita berdiri di atas janji penebus untuk mengisi pengerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Berdiri atas janji penebus. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Cahyono. Dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Kita akan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Aku hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidupku. Hatiku tak akan gentar, sebab ku tahu Engkau menopang. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada hati kami, untuk kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih beribadah secara streaming. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya merindukan untuk kita boleh senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, dilimpahkan kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang boleh senantiasa nyata dalam kehidupan kita, kebahagiaan, keindahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita sekalian. Saat ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Kita akan belajar tentang cukupkanlah dirimu. Bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, bagian firman Tuhan dituliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan kegedean empiak kurang cagak, gitu ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan ada istilah besar pasak daripada tiang. Tetapi kalau istilah Jawa kegedean empiak kurang cagak ini terlalu besar atapnya,
kurang tiang penyangganya, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah gambaran dari ketika kehidupan kita, bahwa ketika pengeluaran kita jauh lebih besar dari pemasukan, maka ini akan menjadi sumber persoalan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun ketika kemudian kita berbicara tentang perekonomian di dalam kehidupan keluarga. Apa yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 jelas sekali. Bagaimana ketika firman Tuhan menuliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dimaksudkan dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa seringkali dalam kehidupan kita, orientasi dalam kehidupan kita, ketika kita berpikir tentang karir, kita berpikir tentang kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita, seringkali ukuran-ukuran kebahagiaan dalam kehidupan kita dasarkan kepada materi, kepada sesuatu yang sifatnya adalah sementara, kepada sesuatu yang sifatnya adalah semu. Kalau kita berbicara tentang uang, setiap kita memerlukan uang. Saya pun memerlukan uang. Karena uang memang menjadi alat yang sah untuk transaksi jual beli, ya. Beda ketika zaman dahulu ada sistem barter, mungkin uang berbeda. Tetapi sekarang ini bagaimana uang menjadi sesuatu yang sangat penting, tetapi bagian firman Tuhan mengingatkan, mengajarkan dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian A dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, bahwa setiap kita memerlukan uang, tetapi kemudian menjadi persoalan ketika kemudian kehidupan kita dikuasai oleh uang. Bukan kita yang menguasai uang, tetapi justru kehidupan kita yang dikuasai oleh uang. Maka ini akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri dalam kehidupan kita secara pribadi, maupun ketika kemudian kita masuk dalam kehidupan keluarga. Jikalau keuangan dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, maka ini akan menjadi persoalan. Bahkan ketika kemudian orientasi kehidupan kita dikuasai oleh uang, maka ini juga akan menjadi persoalan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita belajar untuk kita mengenali siapa pencipta kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa kita memerlukan uang, iya. Tetapi hidup dan mati kehidupan saudara dan saya bukan ditentukan oleh uang, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saudara dan saya mati dengan seberapa besar kekayaan Anda pun, maka kita akan mati. Tetapi ketika Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup, maka Tuhan tidak kurang cara untuk Tuhan memberkati, untuk Tuhan mencukupkan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, janganlah menjadi hamba uang. Ya, kita memerlukan uang dalam kehidupan kita, tetapi jangan kemudian uang menguasai kehidupan kita, sehingga tidak sedikit orang-orang dikuasai oleh nafsu yang lebih besar oleh karena keinginan-keinginan mendapatkan finansial yang lebih. Apa yang sering kita lihat? Apakah para koruptor-koruptor itu adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan? Tidak.
Hampir sebagian besar dari mereka adalah orang-orang berada. Oleh karena itu mental inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan telah mengingatkan kepada kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh uang. Kita menjadi hamba uang. Kita tidak berdaya dalam kehidupan kita. Oleh karena segala sesuatunya kita ukur dengan uang dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, dari ayat yang kelima bagian A, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini adalah proses. Artinya ketika firman Tuhan mengatakan janganlah menjadi hamba uang, kemudian dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, menjadi proses dalam kehidupan kita untuk kita belajar mensyukuri atas apa yang ada dalam kehidupan kita. Proses yang mendewasakan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sekalian. Bagian firman Tuhan ini sangat jelas bahwa ketika firman Tuhan mengatakan jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bagaimana ini proses pembelajaran dalam kehidupan kita untuk kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, bukan kepada sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita sekalian, bahwa ketika orientasi kebahagiaan dalam kehidupan kita, ketika setiap kehidupan kita merindukan kebahagiaan, orang berpikir bahwa dia akan menjadi bahagia kalau dia memiliki kekayaan. Orang merasa bahwa dia akan berbahagia ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan tidak boleh bahagia? Apakah orang-orang yang gagal juga tidak boleh berbahagia? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika dalam kehidupan kita bisa mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita, bahkan ketika kegagalan kita syukuri dalam kehidupan kita karena kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu menjadi bagian untuk memproses kehidupan kita, bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana yang jauh lebih indah dari kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi begitu indah dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang kelima bagian B, ayat yang kelima bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah hal yang diungkapkan dengan jelas ketika Allah mengatakan jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian firman Tuhan mencatat ada janji yang mengikuti dari apa yang telah dinyatakan oleh firman Allah itu sendiri. Ketika dikatakan janganlah menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, firman Tuhan tidak hanya berhenti di situ, tetapi ada janji yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betapa luar biasanya Allah kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan apa yang tidak diperkenan olehnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah telah menunjukkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Bukan tanpa alasan ketika Allah melarang sesuatu untuk kita lakukan,
Dan ketika Allah memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Allah juga menyertakan janjinya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebuah janji yang luar biasa. Ketika kehidupan kita sekalian melihat bagian firman Tuhan ini, ketika saat ini kita masih berorientasi dengan uang dan uang dalam kehidupan kita, sekali lagi saya mengatakan, ya setiap kita butuh uang, tetapi akan menjadi persoalan ketika kehidupan kita dikuasai oleh uang. Ketika kehidupan kita tidak dapat mengendalikan diri dengan uang. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi ini, orang bisa saja terjebak dengan begitu banyak hal. Beberapa kali saya mendapatkan kiriman gitu ya, pinjaman online. Begitu mudah syaratnya. Tetapi ini menjadi sebuah jebakan dalam kehidupan kita jika kita tidak bijak. Seringkali ungkapan rajin dan sabar gitu ya, ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang rajin utang, tetapi juga sabar dalam membayar gitu ya. Akhirnya apa? Dia jadi persoalan, menimbulkan konflik-konflik dalam dirinya secara pribadi, konflik-konflik dalam kehidupan keluarga, konflik-konflik dalam komunitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu bukan tanpa alasan ketika Allah memberitahukan hal ini. Bukan tanpa alasan ketika Alkitab menuliskan bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini. Bahwa Allah tidak menghendaki kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya terjebak kepada segala sesuatu yang sifatnya semu, segala sesuatu yang sifatnya sementara. Dan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dan janjinya Tuhan dan Allah berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-31, Ulangan 31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, sebagaimana Allah menjanjikan kepada umat Israel. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan kepada umat Israel menjadi janji Tuhan bagi kehidupan kita pada masa sekarang ini melalui Ibrani 13 ayat yang kelima menasihatkan kepada kehidupan kita, kepada kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita belajar untuk kita mencukupkan diri dalam kehidupan kita. Cukupkanlah dirimu akan mengajarkan ungkapan syukur dalam kehidupan kita. Kebahagiaan dalam kehidupan kita sesungguhnya kebahagiaan yang harus kita ciptakan sendiri. Mengapa? Karena setiap orang akan berbeda dalam melihat kebahagiaan.
Ukuran kebahagiaan masing-masing orang juga berbeda. Oleh karena itu sesungguhnya dalam kehidupan kita, siapa yang menentukan bahagia atau tidak dalam kehidupan kita? Kita yang menentukan. Karena Allah sudah menganugerahkan itu, tinggal bagaimana kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, mau atau tidak, untuk kita mengikuti apa yang sudah disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Sesungguhnya bahagia itu mudah jikalau kehidupan kita tahu tentang rasa syukur dalam kehidupan kita. Ketika kita mensyukuri segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahwa itulah sesungguhnya awal dari kebahagiaan-kebahagiaan yang akan terbangun dalam kehidupan kita sekalian. Bagian firman Tuhan mengingatkan, janganlah menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya Tuhan sungguh luar biasa. Janjinya Tuhan sungguh indah bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak sedetik pun, tidak sekalipun Allah membiarkan kehidupan saudara dan saya. Tidak sekalipun Allah akan meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita sudah belajar mencukupkan apa yang ada dalam kehidupan kita, itu menjadi awal untuk kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan rasa syukur itulah yang akan menghasilkan, menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sekalian. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah menjadi hamba uang. Allah yang akan menyertai, Allah yang akan senantiasa memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk kehidupan kami hidup sebagai hamba Allah, untuk kami taat, untuk kami setia kepada Tuhan. Karena hidup dan mati kami Engkau yang menentukan, dan kami sungguh percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan, menyatakan, menganugerahkan apapun bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh mencukupkan apa yang ada dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh belajar bersyukur, sehingga ungkapan syukur inilah yang akan menumbuhkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percayalah, janji Tuhan nyata, indah bagi kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.
Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.